Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di modul 2, yaitu pengenalan bahasa Python untuk mata kuliah sistem paralel dan terdistribusi. Di modul 2 kali ini kita akan membahas pengenalan bahasa Python, yaitu mulai dari operatornya, fungsi kondisional, input-output, penggunaan tipe data dan variabel dalam bahasa Python. Oke, selanjutnya kita ke ini. Operator sendiri itu terdiri dari fungsi operator logika OR, operator logika AND, operator logika NOT. Lalu ada operator aritmatika kurang dari, operator aritmatika kurang dari sama dengan, operator aritmatika lebih dari, operator aritmatika lebih dari sama dengan, operator aritmatika sama dengan, dan operator aritmatika tidak sama dengan. Untuk pengenalan fungsinya, terdapat beberapa fungsi-fungsi, seperti fungsi percabangan, fungsi kelas, fungsi struktur data, dan fungsi dictionary. Untuk fungsi percabangan sendiri, terdapat fungsi seperti percabangan if-else, while, dan for. Lalu untuk struktur datanya, terdapat fungsi list dan tuple. Mari kita sama-sama lihat untuk demonstrasi penggunaan fungsi-fungsi ini. Untuk fungsi-fungsi sudah tertera. Pertama kita ada fungsi if-else. Fungsi if-else sendiri fungsi yang menentukan ekspresi jika if itu bernilai true, misalnya if x kurang dari sama dengan 10 itu true, maka dia akan dieksekusi. Lalu jika bernilai false, maka dia akan lanjut ke fungsi selanjutnya. Misal elif ini. Misalnya elif x lebih dari 10, maka print A. Lalu else terakhir yaitu print B. Begitu. Mari kita demonstrasi. Run Python file. Lalu kita input, misalnya kita input 10. Lalu yang keluar adalah 10 karena x itu lebih dari 10. Gitu. Lalu selanjutnya kita ke fungsi while. Fungsi while sendiri seperti ini. Fungsi while itu merupakan fungsi perulangan yang ada pada Python. While itu akan terus melakukan iterasi sampai nilai ekspresi tersebut bernilai true. Jika dia, misalnya ekspresinya adalah A lebih dari 0, maka print A, lalu A dikurangin tersatu terus, lalu while terus. Sampai ekspresi ini akan menjadi false. Mari kita demonstrasikan. Nah, kita input semisalnya 10. Kita input 10 di sini. Lalu dia akan berulangan dari 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 sampai habis. Lalu dia end while. Selanjutnya kita ada for. For sendiri itu merupakan konsep yang mirip dengan while, yang dimana for itu akan terus melakukan iterasi sampai batas yang telah ditentukan. Semisalnya batasnya adalah A, maka print for x in A, berarti sampai batasnya A, batasnya 3, lalu kita print terus x, seperti itu. Lalu kita coba run Python file, maka dia akan ngerun 1, 2, 3 sampai selesai, sampai batasnya adalah 3. Oke, Python sendiri memiliki fitur subprogram seperti berupa fungsi function yang memiliki return atau tidak. Nah, return sendiri merupakan sebuah identitas bahwa fungsi tersebut bersifat function, bukan prosedur, seperti yang telah dipelajari pada mata kuliah dasar algoritma dan pemrograman. Contohnya seperti ini, def fungsi baru yaitu ABC, yaitu terdapat ABC. Lalu fungsinya sendiri
C sama dengan A dikali B. Lalu di return C. Lalu setelah itu kita memiliki isian seperti A sama dengan 5, B sama dengan 2, C sama dengan 0. Lalu kita akan print fungsi baru di mana yang sudah terisi dari 5, 2, sama 0. Kita run, lalu hasilnya adalah 10. Seperti yang ada di dalam def fungsi baru. Lalu selanjutnya ada fungsi class, yaitu fungsi bersifat object oriented, di mana hal itu diterapkan menggunakan class ini nih. Class sendiri merupakan sebuah cetakan atau blueprint yang akan digunakan untuk membuat objek. Class sendiri mempunyai sebuah fungsi bawaan, yaitu init. Merupakan sebuah fungsi yang dijalankan pertama kali saat objek dibuat dari suatu kelas init. Digunakan init sendiri itu digunakan untuk memberikan nilai terhadap atribut yang dimiliki oleh objek tersebut. Contohnya ada def init di mana ada name, ada age, lalu ada self. Untuk self name sendiri itu mendefinisikan name. Untuk self age sendiri mendefinisikan age. Lalu setelah kelas selesai, kita mendefinisikan kelas person, yaitu yang isinya John dengan umurnya 36. Lalu kita print p1.name, di mana p1 ini referensi class person, di mana dia name yaitu John. Lalu print yang kedua, print p1.age, ya, di mana p1 yang age ini merepresentasikan umurnya John, yaitu 36 tahun di sini. Lalu kita run, dan hasilnya adalah John 36 tahun. Lalu terdapat fungsi list, di mana fungsi list ya adalah sekumpulan data yang memiliki urutan tertentu. Oke, untuk list sendiri itu pada Python menggunakan bracket, di mana list pada Python dimulai dengan indeks 0. Berarti indeks A yaitu 0, B itu 1, C itu 2. Lalu list juga dapat menambahkan elemen data yang ada dengan menggunakan append. Dan list juga mengurangi elemennya dengan menggunakan pop. Ya, pop dan append, begitu. Lalu contohnya seperti ini, new list, yaitu data A, B, C, di mana list itu adalah isinya adalah A, B, C. Lalu untuk ngeprint new list dengan print new list. Lalu hasilnya adalah seperti ini. Listnya adalah A, B, dan C. Lalu selanjutnya ada tuple. Tuple sendiri itu merupakan struktur data pada Python yang mirip dengan list, di mana kalau list itu bisa mengganti nilai-nilainya saat program berjalan, tapi tuple itu tidak bisa, sehingga nilai-nilai pada tuple akan bersifat kekal atau permanen. Nah, contoh penggunaannya seperti ini, di mana persegi panjang yaitu 100 dan 50. Berarti tuple-nya dari persegi panjang 100 dan 50, di mana 100 ini adalah yang 0 dan 50 ini adalah indeks ke-1 gitu. Lalu kita print persegi panjang di mana indeks 0 dan persegi panjang indeks 1. Lalu hasilnya adalah 100 lalu 50. Lalu yang terakhir adalah dictionary. Dictionary sendiri itu merupakan struktur data pada Python yang terdiri dari pasangan key value, di mana setiap key pada dictionary pasti memiliki sebuah value. Nilai pada key dan value ini dapat beragam, seperti bilangan bulat, string, karakter, dan lain-lain.
Dictionary dituliskan dengan menggunakan tanda yang bracket ini, curly bracket. Key itu pada sebelah kiri dan value itu sebelah kanan. Jadi contohnya untuk warna itu adalah key dan umur itu adalah key. Sementara orange dan 2 ini adalah value. Semisalnya kita print misalnya kucing, habis itu print kucing yang ada key warna, lalu kucing ada key-nya umur. Kita print, yaitu hasilnya seperti ini. Jika print kucing, maka yang keluar adalah warnanya, yaitu orange dan umur itu 2. Key dan value-nya keluar. Lalu jika kita hanya print key-nya adalah warna, yaitu orange. Lalu untuk key-nya umur, yaitu 2. Sekian dari modul 2 ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.